Bab 1472. Tuan penguasa neraka, biarkan kami mengantar kepergian Tuan. Mungkin di perjalanan kami bisa melakukan sesuatu untuk membantu. Baik, terima kasih Tuan Lusman. Agam mengangguk setelah berkata, kemudian dia segera membawa Diki dalam gendongannya di tangan kanannya, sementara tangan kiri memegang tangan Citra. Mereka bergegas meninggalkan hutan di perbatasan selatan Alamha. Pertimbangan Agam membiarkan Raja Hantu Utara dan pasukannya untuk mengawal perjalanannya bukan karena Agam tidak mampu melindungi Citra dan Diki. Mengingat kondisi Agam masih belum stabil setelah menjalani pertarungan dengan Kiven Wangsa sebelumnya, Agam tidak mau mengambil risiko musuh mengancam keamanan Citra dan anaknya jika mereka bertemu musuh dalam perjalanan nantinya. Jadi bantuan yang ditawarkan oleh Lusman merupakan hal yang sangat membantu sekali. Tentu saja hal itu merupakan hal yang sangat baik buat Agam, Citra dan anaknya. Ibu kota Kekaisaran, kediaman keluarga Haryanti. Di aula mansion keluarga Haryanti, tampak beberapa siswa keluarga Haryanti sedang duduk menghadap ke arah kursi utama, yaitu kursi yang diperuntukkan bagi kepala keluarga, yang pada saat ini kursi tersebut masih kosong. Tampaknya sang kepala keluarga yaitu Gibran masih belum berada di ruang aula tersebut. Selain Hendy, ada kepala Departemen Penegakan Hukum keluarga Haryanti, yaitu Amir. Dihadiri juga oleh Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Industri, dan para perwakilan keturunan pertama. Para tetua ini tampak sedang berbincang satu sama lain. Sesekali percakapan mereka diiringi oleh tawa kecil. Di ruangan ini pada pertemuan sebelumnya, suasana aula cukup tertekan dan semua merasa adanya riak dan gelombang yang muncul bagaikan air laut yang sesekali diterpa badai. Itu terjadi pada pertemuan yang membahas rencana kompetisi antara Hinata dan Agam. Namun, saat ini suasana sedikit berbeda. Riak dan gelombang hampir tidak ada sama sekali. Semua terlihat lebih tenang, mengalir tenang bagaikan aliran sungai yang tenang, menandakan suasana hati mereka pada saat ini lebih stabil dan adem. Pada saat itu, lampu yang tergantung di baloknya bergoyang lembut. Desiran angin membuat pijar Dian sedikit bergoyang. Terasa hembusan angin yang bertiup ke aula tersebut. Seketika semua orang berhenti berbincang dan serentak mengarahkan pandangan ke kursi utama. Sesosok bayangan berkelebat. Seketika di atasnya tiba-tiba sudah duduk seorang pria tua berpakaian hitam indah. Dialah Gibran Haryanti. Hendy, Amir, dan tetua-tetua lainnya serta para perwakilan keluarga utama serentak bangkit dan seraya berseru sebelum menundukkan kepala. Hormat ketua, semoga panjang umur. Terlihat Gibran melambaikan tangannya mengisyaratkan agar mereka semua kembali duduk. Apa kabar para tetua dan saudaraku semuanya? Semoga keberkahan dan kesuksesan senantiasa menghiasi kehidupan keluarga dan keturunan kita semua, keluarga Haryanti. Sila senyum penuh keramahan mengiring ucapan yang dilancarkan dari mulut Gibran. Secangkir teh sudah tersedia di atas meja depan Gibran. Secangkir teh sudah tersedia di atas meja depan Gibran. Dia meraih cangkir teh tersebut, menghirup aromanya. Mari nikmati dulu tehnya. Dari asapnya tercium aroma teh segar yang nikmat. Sepertinya hari ini teh di keluarga Haryanti semakin harum dan wangi. Jangan kita lewatkan kesegarannya. Gibran mengangkat cangkir tehnya mengarahkan pada semua tetua dan para keluarga Haryanti yang hadir di aula. Serentak, para tetua dan utusan keluarga Haryanti mengangkat cangkir teh di depan masing-masing. Bersulang pada ketua, bersulang pada ketua, bersulang pada ketua. Serentak semua berseru dengan semangat. Sebelumnya tidak ada yang berani terlebih dahulu meminum teh di depan mereka, walaupun teh sudah disajikan lebih awal. Semua tidak ada yang berani mendahului sebelum kemunculan Gibran. Sisa-sisa kecemasan akibat konfrontasi dan perselisihan yang ditimbulkan oleh Hinata dan pasukannya masih membekas di hati mereka. Setelah Gibran mencairkan suasana dan mengajak semua bersulang,
Semua tampak lebih berseri dan suasana semakin hidup. Bersulang buat kita semua, demi kesehatan dan kemajuan semua anggota keluarga Haryanti yang kita cintai ini. Setelah ini, saya harap kita semua bisa menjalin hubungan yang lebih manis dan keluarga kita semakin kondusif dan nyaman. Mari kita song-song masa depan keluarga kita yang lebih baik. Lupakan semua kepahitan yang telah berlalu. Gibran menyesap tehnya setelah menyambut ucapan semua keluarga Haryanti. Sesaat kemudian Gibran meletakkan cangkir teh. Dia menatap semua yang hadir di aula, menyapu semua satu persatu dengan tenang. Senyum tulus di sudut bibirnya selalu menghias, seakan mengisyaratkan bahwa dia memberikan senyuman kepada masing-masing yang hadir di aula tersebut. Setelah sekian lama, senyum dari bibir lelaki tua tersebut selalu dirasa dingin dan kaku, sehingga setiap kali dia tersenyum, akan membuat orang merasa kedinginan dan hati serasa membeku. Namun pada saat ini, senyumannya terasa berbeda. Senyuman yang tercipta seolah menebar rasa kenyamanan dan membuat orang merasa nyaman dan bersemangat. Tentu saja, ini semua sangat bergantung dengan suasana hati lelaki tua itu, yang selama ini tertekan, dan keadaan di keluarga Haryanti membuat dia betul-betul terbojok dan memaksanya ke jalan yang rumit. Dengan adanya perpecahan di dalam keluarga, membuat dia mesti hati-hati dalam bertindak dan memutuskan sesuatu. Semua perlu dipertimbangkan antara keperluan demi ketentraman keluarga, demi keberlangsungan keturunan, dan cita-cita leluhur keluarga. Dia tidak bisa memihak pada suatu kepentingan saja. Walau terkadang pilihan yang diambil membuat jiwanya sakit dan tertekan. Itulah beban yang harus dipikul oleh seorang pemimpin. Kompetisi yang dilakukan antara Hinata dan Agam sudah selesai, dan semua harus menerima hasilnya, sesuai dengan kesepakatan yang telah kita ambil bersama sebelumnya. Mulai sekarang, saya umumkan, tidak ada yang boleh membalas dendam ke depannya kepada Agam. Dan mulai sekarang semua harus mengakuinya sebagai keluarga Haryanti dan menempatkannya di posisi yang sama dengan keluarga Haryanti. Gibran melanjutkan. Kemudian dia menyatukan pandangannya ke semua yang hadir di aula. Tanpa semua diam dan tidak ada yang menentang keputusan Gibran. Sebagaimana kita telah sama-sama mengetahui apa yang telah dilakukan Agam di perbatasan utara, dia berjuang dan menyelamatkan negara kita. Dia sudah berjasa kepada negara. Dengan demikian dia telah membuktikan dan membuat semuanya menjadi terang benderang. Siapa yang telah menyebabkan kekacauan selama ini? Pihak asing sudah terbuka kedoknya. Dan itu semua berkat Agam. Gibran berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Dengan dedikasi dan semua perjuangan yang telah dia lakukan, maka saya tetapkan mulai saat ini posisi Hinata digantikan oleh Agam. Shu, semua hening, tidak ada yang berani membantah perkataan Gibran. Lagi juga, semua sudah sama-sama mendengar sepak terjang perjuangan Agam melawan musuh. Dia sudah memusnahkan ancaman terbesar dari musuh. Dengan demikian, Agam adalah merupakan pejuang dan penyelamat bangsa. Sebagai keturunan keluarga Haryanti, tentu saja, hal itu membuat nama keluarga Haryanti menjadi harum dan ikut terangkat ke permukaan. Keluarga Haryanti adalah salah satu keluarga besar yang bahkan merupakan suatu klan tersembunyi yang besar dan kuat. Tentu dengan semakin besarnya suatu keluarga, semakin banyak kebutuhan dan kepentingan, yang mana ada kalanya kepentingan tersebut mau tidak mau menciptakan sebuah gesekan. Jika pemimpinnya tidak piawai dan berkompeten, maka bisa dipastikan keluarga tersebut tidak akan bertahan lama, hancur dan bahkan menghilang sama sekali. Pada dasarnya, keluarga Haryanti di bawah kepemimpinan Gibran Haryanti menjadi sebuah keluarga yang besar, dan Gibran bisa dianggap sukses membawa keluarganya ke permukaan. Hanya saja dengan adanya intervensi, hasutan, godaan dan trik-trik dari luar membuat perbedaan kepentingan dan tujuan semakin lebar, sehingga terciptanya kubu-kubu yang membuat hubungan keluarga terasa hambar dan retak. Hanya berkat pengalaman dan kerja keras Gibranlah, semua itu masih bisa ditekan, dan keluarga Haryanti tetap dipertahankan pada posisinya hingga saat ini. Dengan adanya Agam, kedepannya keluarga Haryanti sudah bisa dipastikan
akan menjadi semakin besar dan kuat. Setidaknya begitulah yang dipahami oleh Gibran dan semua tetua dan keturunan utama keluarga Haryanti di aula tersebut. Bab 1473. Berita tentang peristiwa pertempuran besar-besaran di perbatasan wilayah utara sudah menyebar di seluruh alam. Pemerintah telah merilis beritanya di malam hari tepat beberapa jam setelah Agam menghancurkan musuh. Raja Serigala Kutub dan pasukannya, Kedo beserta 9 ksatria suci, bahkan semua pasukan barat yang ada di markas tunggu mereka di dekat perbatasan wilayah utara berhasil dihancurkan oleh Agam. Sebuah pencapaian yang gemilang. Berita ini segera dirilis oleh pemerintah beberapa jam setelah laporan dari prajurit Dewa Gapin disampaikan kepada pemerintah pusat di ibu kota kekaisaran. Berita ini dalam waktu cepat menyebar ke seantero negeri. Berita ini sungguh menggemparkan seluruh alam. Dengan disebarkannya berita ini, mereka yang tadinya bertanya-tanya merasa ada teka-teki tentang semua kegaduhan yang terjadi. Kini mereka telah mendapatkan pencerahan. Semua terjawab bahwa akar masalah dan penyebab dari semua ini adalah adanya usaha penyerahan dari pihak barat. Lamunta, kediaman buyut keluarga Tama. Di aula leluhur tampak buyut Tama duduk di kursi utama. Pria tua ini sudah berusia 90-an tahun lebih. Dia adalah senior keluarga Tama pada saat ini. Orang tua yang sudah tampak semakin tua ini, bahkan dalam beberapa hari ini dia tampak semakin tua dan sekarat. Namun anggota keluarganya tidak ada yang merasa peduli dengannya. Orang tua ini seperti tidak dihargai sama sekali. Tampak kerutan di wajahnya yang keriput. Kanker usus yang dideritanya sekarang semakin bertambah parah. Putranya yang masih ada yaitu David juga tidak mempedulikannya. Dulu, selagi Raihan Tama, orang tua Agam masih hidup, hanya Raihan yang peduli padanya. Hanya saja Buyut Tama tidak menyukainya setelah Raihan menikah dengan gadis yang tidak direstui Buyut Tama, yaitu Dinda Haryanti. Buyut Tama tidak merestui Raihan menikah dengan Dinda. Buyut Tama menginginkan agar Raihan menjadi seorang pejabat demi kejayaan keluarganya. Namun ditolak mentah-mentah oleh Raihan, karena Raihan ingin hidup bersama dengan Dinda Haryanti, bersama-sama mendalami ilmu bela diri demi membela tanah air yang pada saat itu dalam rongrongan pihak asing. Bersambung ya sobatku semua, kakak-kakakku dan abang-abangku semua. Terima kasih kepada semuanya yang senantiasa mendukung perkembangan channel kami ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitas dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Juga mohon maaf karena sering telat up, maklum. Dengan adanya kesibukan dunia nyata, saya harus mengkondisikan waktu antara dunia maya dan dunia nyata. Jadi harap dimaklumi kadang-kadang tidak keburu untuk mengedit videonya. Oke sahabatku semua, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.